Haleluya. Senang dapat menjumpai kembali sahabat gembala di dalam channel Firman-Nya Hidupku untuk membahas kitab-kitab kanonik di dalam Alkitab kita. Karena tentu ada banyak pengetahuan tentang Tuhan, kehendak Tuhan, dan juga pekerjaan Tuhan bagi kita manusia, sehingga kita bisa mengenali apa yang Tuhan rindukan, yang Tuhan inginkan, dan sebisa mungkin kita melakukan kehendak Tuhan agar hidup kita menyenangkan Dia. Sejak dosa masuk di dalam hidup manusia, maka kita melihat di dalam Alkitab begitu banyak sekali cara Allah membangun persekutuan dengan kita dalam upaya untuk mengembalikan kita pada posisi yang semula. Artinya pada satu kehidupan seperti ketika Adam dan Hawa belum jatuh di dalam dosa. Kalau sahabat gembala menyimak kembali pelajaran Alkitab kita tentang peta zaman, maka disitulah kita bisa melihat perkembangan pekerjaan Allah itu yang berupaya memampukan manusia sampai pada kondisi tertentu dapat menjalin persekutuan dengan Tuhan di dalam kehidupan yang layak. Nah, itulah sebenarnya tujuan besar dari pengisahan-pengisahan di dalam Alkitab ini. Nah, itu sebabnya kalau kita mencoba untuk menelusuri dari kitab per kitab, maka tentu kita akan lebih banyak menjumpai cara Allah bertindak, mulai dari kerinduannya, apa yang ada di dalam pikirannya, lalu kemudian bagaimana Dia berusaha untuk menyesuaikan kepada cara manusia memikirkan, merenungkan kehendaknya itu. Sebab harus diakui, kita tentu tidak memiliki pikiran Allah. Dan kita menyadari seharusnya bahwa butuh waktu yang lama untuk memahami pikiran Allah dan juga pekerjaan Allah itu. Nah, kiranya melalui pelajaran kitab-kitab ini, dari Kejadian, Keluaran, terus kita akan telusuri sampai ke kitab Wahyu, kita dapat mengenali secara lebih luas pekerjaan Allah itu, mengenali lebih dekat hati Allah itu, kerinduan Allah itu. Dan itu pun dapat membawa kita mengenali lebih lengkap siapa kita. Apakah kita mempunyai kemampuan-kemampuan, paling tidak memiliki satu modal yang cukup untuk dapat melakukan kehendak Allah, untuk dapat memenuhi harapan Allah itu. Sehingga sisanya tinggal kita perjuangkan, Bapak Ibu Saudara. Nah, baik. Kita akan memulai pembahasan kita untuk beberapa episode ke depan dari kitab Kejadian. Mungkin satu kitab kita bahas dalam 4 episode, gitu ya, supaya masing-masing kitab memiliki satu pembahasan yang konsumsinya sama, seimbang begitu. Ya. Maka dalam kitab Kejadian ini kita akan membahas empat pembagian besar, bisa saya katakan begitu ya, 4 pembagian besar. Dengan begitu perlahan kita dapat merangkai maksud dan tujuan dari si penulis kitab Kejadian ini. 4 pembagian besar dalam kitab Kejadian itu adalah dari pasal 1 sampai pasal yang ke-9. Dan kita akan membahas tentang awal dari segala sesuatu, termasuk awal dari penciptaan manusia, awal dari harapan Allah kepada manusia, dan juga awal dari perkembangan manusia, awal dari hasil perkembangan itu, baik dan jahat, awal dari tindakan Allah. Kita akan lihat semua yang awal-awal itu pada bagian pertama hari ini, pasal 1 sampai pasal 9. Lalu kemudian bagian yang kedua kita akan melihat dari pasal yang ke-10 sampai pasal yang ke-25
Karena di dalam bagian ini kita akan menelusuri perjalanan iman dari seorang tokoh iman yang namanya Abraham, ya. Karena kita tahu bahwa Abraham lah yang memiliki satu kualitas iman yang dapat membenarkannya, gitu ya. Dan itu merupakan satu pergumulan yang luar biasa buat saya. Untuk manusia modern saja kita itu belum tentu kita dapat memenuhinya dengan mudah. Nah, itu bagian kedua akan kita lihat. Di bagian ketiga kita akan melihat dari pasal 26 sampai pasal 36. Di situ penelusuran tentang lahirnya satu mentalitas pengikut Tuhan yang memang diharapkan atau bahkan disyaratkan oleh Tuhan. Mentalitas inilah yang kemudian nanti termaktub di dalam satu nama, di dalam satu sebutan yang kemudian dikenal luas sampai hari ini, yang menjadi nama satu bangsa, yaitu Israel. Tapi Israel ini sebenarnya awalnya berbicara tentang sebuah mentalitas, ya, mentalitas dari kerohanian. Baru di bagian terakhir, di bagian keempat, kita akan bahas pasal 37 sampai pasal yang ke-50, ya, tentang cara Allah untuk memelihara keluarga Yakub ini, yang boleh dikatakan sebagai satu periode dari pemenuhan atau penggenapan janji Allah kepada Abraham, ya. Periode yang awal saya katakan. Kenapa? Karena janji Tuhan kepada Abraham ini cakupannya cukup jauh, saudara, ya. Dan kalau kita hanya melihat di dalam kitab Kejadian saja, itu bisa kita katakan masih yang awal dari penggenapan-penggenapan yang sifatnya nanti akan menyeluruh, yang akan sampai pada titik kulminasinya atau titik puncaknya. Nah, baik, itulah 4 pembagian dalam kitab Kejadian yang akan kita telusuri bersama di dalam 4 episode ke depan. Nah, hari ini kita akan fokuskan kepada bagian pertama, yaitu pasal 1 sampai pasal yang ke-9. Di pasal-pasal ini sahabat gembala bisa melihat, ya, satu kebenaran tentang karya Allah, penciptaan Allah untuk mengadakan segala sesuatu, tapi sekaligus satu pekerjaan Allah untuk mengantisipasi semuanya, untuk juga dapat membaharui bahkan, gitu ya. Kenapa? Sebab kalau kita lihat, saudara, ya, dari Kejadian pasal 1 ke pasal yang ketiga, maka ada satu cerita di mana manusia pertama ini, ya, sebutlah di dalam bahasa mudahnya, ya, belum berlangsung lama, seolah sudah membuat satu perilaku menyimpang yang sangat melukai hati Tuhan. Tetapi karena Tuhan itu tidak sama seperti kita pada dasarnya. Tuhan itu adalah Allah yang mengasihi, di dalam kasihnya juga ada pengampunan, tapi yang lebih luas sebenarnya di dalam pemahaman Alkitab, ya, atau mungkin sahabat gembala lebih mengenal dengan istilah di dalam pemahaman teologi, ya, itu artinya pemahaman menyeluruh tentang Tuhan yang disaksikan oleh Alkitab, gitu. Maka ada satu gagasan yang muncul di sana, bahwa Allah itu merelakan segala sesuatu terjadi di luar harapannya, supaya dalam waktu tertentu Ia yang terus akan bekerja, Ia yang terus akan berupaya untuk memampukan manusia-manusia ciptaan yang ada di dalam hatinya ini untuk dapat memainkan perannya sesuai harapan Tuhan itu sendiri, yang tidak lain adalah teman persekutuan Tuhan. Jadi sahabat gembala harus memahami dari awal, sebelum kita akan menelusuri kitab Kejadian dan kitab-kitab lain dalam Alkitab, sebelum lebih lengkap, ya, kita akan menelusuri pasal ke pasal, bahwa Allah menciptakan manusia itu dengan satu tujuan, untuk menjadi teman persekutuan, ya. Dan ini cukup menarik,
Sebab ada gagasan yang lain di dalam Alkitab juga bahwa Allah kita itu adalah oknum yang tidak kesepian. Di sorga itu adalah oknum yang Allah itu adalah oknum yang sudah dikelilingi bahkan oleh makhluk-makhluk sorga yang siang malam bahkan melayani Dia. Tapi kok Allah masih memerlukan teman persekutuan, dan teman persekutuan itu bukan makhluk-makhluk yang di sorga, justru bukan malaikat, malah justru adalah kita, ya. Nah, itu sebabnya perlu kita telusuri ini, Bapak Ibu Saudara, saya harap sahabat gembala. Di dalam bagian pertama kitab Kejadian ini, pasal 1 sampai pasal 9, kita akan melihat itu juga ada 3 bagian lagi, yaitu ya. Jadi pembagian-pembagian ini dengan tujuan supaya kita gampang merangkai cerita. Kejadian tadi ada 4 bagian besar. Nah, di bagian pertama saja ini baru pasal 1 sampai pasal 9, kita akan coba menelusuri dalam 3 subbagian lagi, yaitu yang pertama dari Kejadian pasal 1 sampai Kejadian pasal 2 ayat 3. Tema besar di dalam subbagian ini adalah awal dari segala sesuatu, atau kesaksian tentang awal dari segala sesuatu. Pertama, kita akan jumpai kronologi penciptaan, ya. Dan menariknya di dalam kronologi penciptaan ini, kita akan melihat urutan-urutan yang mungkin awalnya tidak mempengaruhi atau tidak mengganggu pikiran kita, begitu. Tetapi ternyata di dalam satu, sebutlah, pengakuan iman dari orang-orang Israel, ternyata minggu penciptaan. Kenapa kemudian disebut dengan minggu penciptaan? Karena penciptaan itu memerlukan waktu 6 hari. Itu sebabnya dikenallah kemudian minggu penciptaan atau 7 hari dengan sabatnya. Maka di dalam minggu penciptaan ini, saudara, ada urutan-urutan yang ternyata setiap urutannya itu diciptakan dalam upaya untuk memberikan semacam support system, gitu ya, pendukung dari keberadaan atau pemenuhan yang pertama. Nah, kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 dan ayat 2, di sini tulis, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Sebelum kita menjumpai apa yang disebut dengan minggu penciptaan, ketika nanti mulai ayat 3, sahabat gembala akan bertemu dengan kata hari pertama, hari kedua, hari ke-6, lalu hari ke-7, Allah beristirahat. Nah, itu barulah kita dapat kenali dengan kata minggu penciptaan. Tapi sebelum minggu penciptaan itu diterapkan, kita ketemu dulu dengan 2 ayat pertama ini, yang mengungkapkan bahwa sebenarnya Allah telah menciptakan alam semesta ini ya, secara penuh dengan komplit, gitu. Segala sesuatu sudah ada. Walaupun mungkin yang datang kepada kita adalah satu informasi yang tidak baik, gitu. Informasi yang tidak menyenangkan. Mengapa? Karena ayat 2 tertulis, bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, seolah dari persebutan ini atau penandaan ini, kok kita dibawa kepada satu pemikiran yang Allah ciptakan ini kok baru awal kok sudah tidak baik. Nah, sahabat gembala, yang perlu kita ketahui di dalam alur pemisahannya atau alur pencatatan, alur narasi penulis kitab Kejadian ini sendiri, kadang memang ada beberapa kalimat yang menurut sang penulis sendiri tidak perlu diulang, gitu, dari awal, atau tidak perlu dijelaskan, seperti halnya orang menjelaskan kepada seseorang itu lengkap dari A sampai Z, gitu. Atau seperti seorang guru menjelaskan kepada murid, gitu ya, mulai dari awal hingga penghabisannya. Justru penulis Alkitab berusaha untuk mempersingkat pesannya, bukan dengan tujuan untuk mengaburkan makna, tapi bahwa
pengilhaman yang dia terima pun juga merupakan sebuah pengilhaman yang berlangsung cepat, yang tidak dapat ditunggu. Maka kecenderungan dari para penulis Alkitab, nanti pun sahabat gembala juga dapat melihat ya pola yang sama itu di dalam kitab-kitab lain. Maka untuk mengantisipasi itu, penulis-penulis kitab kita ini seringkali harus memotong beberapa kalimat-kalimat yang dianggap mempunyai pengertian yang sama. Seperti yang kita baca di dalam Kejadian 1 ayat 2, bumi belum berbentuk dan kosong. Lalu yang kedua kita ketemu kata gelap gulita. Yang ketiga kita ketemu roh Allah melayang-layang. Maka kebenaran yang sebenarnya tersimpan di dalam kalimat ini bukan berarti bumi itu belum berbentuk gitu dan kosong. Justru karena pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi dan segala sesuatu itu berlangsung dengan sangat indah, maka ada sebuah penggambaran tentang keadaan yang lebih awal dari ayat 2 ini, yaitu bahwa bumi itu sudah berbentuk, bumi itu sudah berisi, bukan kosong. Lalu kemudian terang benderang itu atau terang Allah itu sudah menguasai dunia ciptaan, bukan gelap gulita. Jadi dengan demikian, jika kita mendapati data di ayat 2 bahwa ada satu keadaan yang lain ini, kok di sini sebut dengan tidak berbentuk, lalu kemudian kosong, lalu kemudian gelap gulita, maka yang penulis Alkitab inginkan kita memahami bahwa fakta yang baru ini merupakan sesuatu yang terjadi kemudian oleh karena ada sebab lain yang telah mengubah keadaan yang awal. Nah, keadaan awal ini yang tadi saya katakan tidak dituliskan oleh penulis kitab. Contohnya, kita bandingkan ayat 2. Di sini tulis bumi belum berbentuk dan kosong. Padahal yang penulis ingin beritahuan kepada kita, ini keadaan baru. Yang awalnya bumi itu sudah berbentuk dan berisi. Lalu kita ketemu ayat 2, bahwa gelap gulita menutupi samudera raya. Sebenarnya juga yang penulis kitab Kejadian ini inginkan kita mendapat gambaran bahwa ini kan keadaan yang baru. Bahwa keadaan yang lebih awal dari gelap gulita itu bahwa bumi atau dunia ciptaan Allah itu terang adanya. Sudah. Nah, hal ini memberikan kita sebuah gambaran bahwa Allah bekerja itu sudah sempurna. Ya. Sekaligus juga di dalam pemahaman ini kita tentu akan meneguhkan juga pekerjaan Tuhan, bahwa Allah bekerja itu tidak separuh-separuh, tidak setengah hati, atau tidak pernah melakukan uji coba dulu, trial error istilahnya, sehingga kalau ada kesalahan nanti kita akan buat yang lain. Kalau hal itu malah dipertahankan, maka justru kita akan melemahkan Allah. Kita akan menganggap bahwa Allah itu tidak sempurna, sehingga pekerjaannya pun masih perlu diuji kembali. Kita juga harus mengakui, saudara, di dalam iman kita, sepanjang Alkitab juga menyaksikannya, ya walaupun kita belum memahaminya secara lengkap, baru satu persatu. Tapi yang perlu kita tegaskan bahwa Allah itu Maha Kuasa, Allah itu sempurna, dan pekerjaannya itu pun pasti juga sempurna. Sehingga di dalam ayat 1, sekalipun dengan pendek saja, penulis kitab menulis pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Maka apa yang dituliskan pada ayat 2 sebagai keadaan yang baru, itu sebenarnya sudah ada di ayat 1. Dengan keadaan yang berbeda, dengan keadaan yang lebih baik, dengan keadaan yang sempurna bahkan. Yaitu bahwa bahwa langit dan bumi yang diciptakan Allah itu berbentuk, berisi, dan terang adanya. Nah, apa yang kemudian kita yakini ini bukan spekulasi, sahabat gembala. Kenapa? Karena nanti di ayat-ayat selanjutnya, kita pun akan dikonfirmasi kepada tindakan-tindakan Allah selanjutnya dalam upaya untuk mengembalikan kondisi. Nah, mari kita masuk di ayat yang ketiga.
Di ayat yang ketiga masih dalam Kejadian 1, ditulis begini, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Nah, apa yang sahabat gembala lihat di sini? Allah kemudian membaharui keadaan itu. Allah menciptakan langit dan bumi terang. Tapi muncul keadaan baru di ayat yang kedua. Bumi menjadi gelap gulita. Nah, Allah bekerja untuk mengembalikan keadaan yang pertama. Di ayat 3 lah baru kita tahu itu. Kenapa? Karena ayat 3 Allah membaharui bumi itu untuk menciptakan kembali terang. Untuk mengembalikan itu terang kembali menguasai ciptaannya. Sekaligus kemudian membuat pemisahan antara terang dan gelap. Nah, itu yang saya katakan tadi, bahwa kronologi penciptaan ini atau minggu penciptaan, karena kita sudah ketemu dengan jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari pertama, ayat yang kelima. Maka untuk selanjutnya hari kedua, hari ketiga, sampai hari keenam, lalu hari ketujuh Allah beristirahat, kita sudah bisa sebutkan itu dengan kata minggu, ya. Sama seperti yang kita punya di dalam kalender aktivitas kita, kan 1 minggu ada 7 hari, ya. Walaupun tidak muncul di dalam Alkitab, tetapi ya istilah minggu penciptaan itu lazim digunakan ya di dalam bahasa-bahasa pemahaman Alkitab. Nah, sampai kemudian Allah menciptakan cakrawala pada hari yang kedua, lalu hari ketiga Allah menciptakan tanah yang menghidupkan. Nah, ini yang menarik saudara ya. Mengapa disebutkan dengan tanah yang menghidupkan? Perlu kita baca mulai dari ayat yang ke-11. Masih di Kejadian 1 ayat 11 tertulis begini. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Pada hari ketiga 2 kali disebutkan, baik mulai ayat 11 dan juga ayat 12, bahwa Allah membuat tanah itu menumbuhkan. Jadi artinya bahwa Allah pun ternyata mengerjakan satu penciptaan yang di dalamnya nanti ada proses yang harus diikut sertakan untuk mengembangkan ya satu materi ciptaan itu menjadi lebih baik, menjadi berkembang lebih baik itu atau lebih lengkap dari bentuk pertama. Maka sahabat gembala, dengan pemahaman ini kita pun diajak merenungkan. Allah bisa saja menciptakan sesuatu itu langsung jadi, dari tidak ada menjadi ada, dari kekosongan, dari kenihilan, kemudian berbentuk satu bentuk yang sudah paripurna, misalkan sudah lengkap. Tapi ada kalanya juga Allah mengizinkan atau Allah berkehendak. Apa yang Ia ciptakan juga nanti akan mengikut sertakan proses, ya. Yang perlu dijalani sampai waktu tertentu, periode tertentu, terjadilah perkembangan. Terjadilah kemudian bentuk-bentuk yang lebih baik, yang lebih sempurna. Ini dua hal ini merupakan kebenaran Alkitab yang perlu kita pegang. Jadi Allah dapat menciptakan sesuatu dari kenihilan, kekosongan, menjadi ada, bahkan sampai dalam bentuk paripurna. Tapi Allah juga dapat menciptakan sesuatu dengan melibatkan satu proses. Dan kita baru lihat di ayat di hari penciptaan yang ketiga, tanah yang menumbuhkan. Dan ada banyak model yang ditumbuhkan oleh tanah ini. Pertama di ayat 11 dikatakan tunas-tunas muda. Ada juga tumbuhan berbiji. Ada juga pohon buah-buahan.
Nah, Bapak Ibu Saudara, sahabat gembala bisa memperhatikan. Jadi cara Allah bekerja itu selalu dua hal. Bisa bekerja dengan langsung, ya, untuk mengadakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada secara paripurna, ada secara lengkap. Tapi Allah juga atas kehendaknya sendiri bisa bekerja untuk mengadakan sesuatu dengan melibatkan sebuah proses, yang kemudian nanti di dalam ilmu pengetahuan dikenal dengan kata evolusi, perkembangan, ya. Walau memang menjadi macam-macam lah kemudian deskripsinya, tapi konsepnya itu dua hal ini, ya, bahwa Allah bisa bekerja langsung dari tidak ada menjadi ada, bahkan ada yang paripurna, yang sempurna, yang lengkap. Tapi Allah juga bisa menciptakan dari tidak ada menjadi ada yang perlu dikembangkan di dalam proses. Nah, begitulah kira-kira bahasanya. Maka sampai kepada hari yang keempat kemudian, Sobat Gembala dapat membaca Alkitab, Alkitab kita. Kita memang tidak akan mungkin bisa membaca ayat per ayat karena tentu waktunya tidak akan cukupnya buat kita memahami kitab Kejadian ini. Ya, perlu waktu yang lama tentunya nanti, gitu. Jadi dengan keadaan ini pun sahabat gembala juga harus tertuntut untuk dapat membaca Alkitab sambil sambil kita menerima penjelasan-penjelasan gitu, sambil kita belajar. Nah, pada hari yang keempat barulah kemudian Tuhan Allah menciptakan benda-benda penerang. Benda-benda penerang inilah yang pada akhirnya nanti akan menentukan waktu, menentukan musim, ya, seperti yang ditulis di dalam Alkitab. Kalau kita baca mulai ayat 14, berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap, hari-hari dan tahun-tahun. Jadi kalau pada hari pertama ketika Tuhan membaharui terang, gitu, maka belum ada siklus di sana. Terang dan gelap itu baru satu, sebutlah zona yang Tuhan pisahkan untuk menunjukkan bahwa Allah itu ada di tempatnya yang sendiri, yaitu terang, dan bahwa kejahatan itu juga ada di tempatnya sendiri, yaitu kegelapan. Hal ini pun akan memberikan kita sebuah pemahaman bahwa kebaikan yang disimbolkan dengan terang dan jahat yang disimbolkan dengan kegelapan itu tetap terus ada dalam hidup manusia, saudara. Sekalipun Allah berkuasa untuk mengadakan penghukuman langsung, ya, atau peniadaan gitu terhadap kegelapan atau kejahatan, tapi dari Alkitab kita tahu bahwa Allah memandang hal itu belum waktunya untuk dilakukan. Kenapa itu? Karena nanti pun di dalam Alkitab Sobat Gembala dapat menemukan jawabannya, ya, bahwa Allah akan melibatkan kita manusia untuk menghukum dosa. Jadi kalau pada waktu penciptaan itu dosa belum dihukum, baru dipisahkan dia dengan terang, karena Allah sedang menunggu pada waktunya nanti, ya, ada manusia-manusia yang benar, orang-orang percaya yang benar hidupnya, akan turut bersama dia untuk menghukum dosa. Nah, tentu di dalam proses itu, sebelum didapati nanti dituai satu kelompok dari orang-orang percaya yang hidupnya benar ini, maka ada proses yang perlu dijalani sampai manusia itu betul-betul didapati layak, ya, memenuhi harapan Tuhan itu. Nah, itulah rangkaiannya, sahabat gembala. Baru hari yang kelima kita disuguhkan dengan penciptaan hewan-hewan udara dan air dengan habitat yang sudah tersedia ketika hari kedua Tuhan memisahkan air yang di atas dengan air yang di bawah. Dengan habitat juga yang Tuhan juga sudah lengkapi di hari ketiga ketika tanah menumbuhkan segala macam tumbuh-tumbuhan. Dan juga sudah didukung dengan siklus yang ada di hari keempat tadi.
Nah itu pola itu bukan kebetulan buat saya. Barulah di hari yang ke-6 Tuhan menciptakan hewan darat, dan pada sesi yang terakhir Tuhan menciptakan manusia. Nah manusia ini perlu kita bahas juga ya secara panjang lebar, karena penempatannya sebagai ciptaan yang paling akhir, yang paling pamungkas, justru memiliki satu keistimewaan, karena Allah tidak hanya menciptakan manusia dengan mulutnya saja seperti 5 hari yang lain atau hari ke-6 pada sesi yang pertama ya, ketika Tuhan menciptakan hewan darat. Tapi Alkitab dengan jelas berkata bahwa Tuhan Allah membentuk manusia itu, gitu. Membentuk dari satu bahan yang juga disebutkan yaitu di dalam Alkitab, yaitu tanah. Nah, pekerjaan ini menunjukkan bahwa kepada manusialah Allah juga menaruh satu kemampuan yang kemudian kita kenali dengan kemampuan ilahi. Walaupun kata itu sendiri tidak ada. Yang ada hanyalah informasi di ayat yang ke-26. Saya akan baca Kejadian 1:26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar Allah diciptakannya, dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi ada satu pekerjaan Allah yang sebutlah ditambahkan. Bukan hanya sekedar berfirman atau melepaskan sebuah ucapan. Tapi Allah juga mengerjakan sesuatu dalam upaya untuk menciptakan manusia ini. Dan bahkan ada satu keistimewaan Allah, saya sebut ini sebagai satu kelengkapan ilahi. Di dalam Alkitab disebut dengan gambar dan rupa Allah, yang saya yakini menjadi satu kelengkapan ilahi, kelengkapan yang juga melekat pada atribut Allah. Kalau sahabat gembala pernah mendengar bahwa Allah itu kasih adanya, maka dengan kelengkapan itulah manusia juga diciptakan. Manusia diciptakan dengan kemampuan untuk mengasihi. Kalau Allah itu juga adalah Allah yang kudus, maka manusia juga diciptakan dengan kelengkapan yang sama, dengan kemampuan untuk hidup kudus. Pendeknya, ketika Allah menciptakan manusia, Allah melengkapi pada manusia apa yang perlu untuk mengerjakan, untuk bahkan juga ikut mengelola, ikut mengusahakan dunia ciptaan, sambil manusia itu juga akan memenuhi harapan-harapan Allah yang nanti juga akan muncul, yang nanti juga akan disebutkan di dalam bagian-bagian selanjutnya di dalam Alkitab. Ya, apa itu? Yaitu pada pasal yang kedua, barulah kita dapati bahwa Tuhan Allah kemudian menyediakan kepada manusia penolong yang lain. Penolong yang sekiranya dapat membantu manusia untuk memenuhi mandat ciptaan. Ya, jadi dalam mandat ciptaan ini kita paling tidak menemukan ada 3 sahabat gembalanya. Yang pertama adalah mandat prokreasi, yaitu yang kita dapati tadi dari Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Perintah untuk beranak cucu, penuhilah bumi dan kuasailah itu. Itu mandat pertama. Mandat yang kedua itu adalah mandat untuk mengelola, untuk mengusahakan taman. Memang yang dibicarakan di pasal 2 adalah taman Tuhan, yang kemudian dikenal dengan Taman Eden. Ya, tapi sebenarnya itu adalah sebutlah adalah tasking pertama manusia dalam upaya untuk ikut mengelola pekerjaan Allah. Nanti ketika manusia berkembang dan hidupnya tidak hanya lagi terpagari di dalam Taman Eden,
Perintah ini akan terus melekat pada manusia untuk ikut mengelola, untuk ikut mengusahakan tempat di mana mereka hidup. Karena toh itu akan menjadi daya dukung kehidupan manusia. Kita harus mengelola bahkan tempat kita tinggal. Kita harus mengelola bahkan tempat di mana kita nanti mendapatkan hidup kita, mau tidak mau, saudara ya. Karena dari situlah juga kita dapat dukungan untuk mempertahankan hidup. Baru yang ketiga kita akan ketemu dengan mandat perjanjian Eden. Dan ini yang saya katakan lebih penting, yang akan mengawal manusia, memagari manusia untuk sampai pada harapan Allah itu. Kalau kita baca dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Setelah terjadi kemudian satu keadaan baru di mana manusia ciptaan Tuhan ini jatuh dalam dosa, berkenalan dengan dosa awalnya, ya. Lalu kemudian terpikat oleh dosa dan akhirnya hidup di dalam dosa. Maka kepada si pembawa dosa itu, yaitu iblis, Tuhan membuat perjanjian, ya. Di Kejadian 3 ayat 15 berkata begini, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi memang Tuhan membuat sebuah permusuhan. Tapi kita harus menyadari kalau Allah memang mengamanatkan permusuhan, kita harus kenali siapa yang betul-betul kita musuhi. Jangan kemudian menjadi kabur, ya sahabat gembala. Yang dimusuhi adalah kejahatan. Yang dimusuhi adalah setan. Yang dimusuhi adalah dosa. Dan itu sudah termaktub di dalam isi perjanjian pertama yang dikenal dengan perjanjian Eden. Bahwa Tuhan nanti akan membuat keturunan-keturunan si pendosa ini, pembawa dosa maksud saya, itu akan meremukkan tumit dari keturunan-keturunan manusia. Ya, meremukkan tumit, sehingga saudara bisa bayangkan bahwa mungkin saja kejahatan, dosa, kelaliman akan membuat kita terpincang-pincang, akan membuat kita terseok-seok. Karena memang Allah berkata, Allah meluaskan bahkan kejahatan itu akan meremukkan tumit. Tetapi kepada anak-anak manusia, Tuhan juga memberikan satu keluasan untuk meremukkan kepala ular. Maka kuasa yang kita punyai, manusia punyai, itu lebih besar dari kesanggupan yang bahkan kejahatan punyai. Jadi dengan kondisi inilah kita pun akhirnya berpikir, kita pun makanya seperti merajut gitu pekerjaan Allah dari awal. Mengapa sejak dari dosa masuk dan dosa menghancurkan ciptaan Allah, Allah belum menghukum dosa, kan gitu. Allah baru memisahkannya dengan terang. Ternyata ketika kita dapati data bahwa manusia yang sudah berhadapan dengan dosa dan sudah mengenali betul akibat pergumulan dengan dosa, sekarang mau tidak mau di dalam perjanjian Eden ini, manusia harus menyadari, termasuk kita sahabat gembala menyadari, Allah sedang melibatkan kita di dalam pekerjaan untuk menghukum dosa itu. Tapi ya kita harus masuk di dalam prosesnya. Ya, bagaimana kita akan berperang dengan memusuhi dosa itu walau akibat dari permusuhan itu ada. Nah, itu sebabnya pintar-pintarlah kita memahami pekerjaan Allah ini. Bijak-bijaklah kita memahami kehendak Tuhan ini. Yang kita musuhi bukanlah orang-orang seiman. Yang kita musuhi bukanlah sesama orang Kristen. Yang kita musuhi jelas adalah kejahatan. Justru ketika kita bisa menggandeng tangan, merangkul, ya, bahkan saling bahu membahu untuk memusuhi kejahatan dengan merangkul sesama orang-orang benar, maka pekerjaan kita akan lebih mudah dan pekerjaan kita juga akan lebih cepat selesai. Nah, itu tema yang kita lihat sepanjang pasal 1, pasal 2, pasal 3. Jadi sekalipun ketika manusia ciptaan Allah ini yang ditaruh di dalam manusia dipercayakan kepada kita itu kelengkapan ilahi, tadi ya saya katakan gitu. Ya, dalam bahasa Alkitab hanya gambar dan rupa Allah. Maka tidak serta-merta kelengkapan ilahi itu akan membuat kita sederajat dengan Tuhan.
Kelengkapan-kelengkapan ilahi itu adalah kemampuan bahwa kita bisa berperilaku seperti Tuhan. Ya. Karena Allah yang justru memodalinya itu, saudara. Jadi jangan pernah berkata bahwa saya tidak bisa seperti Yesus. Menjadi seperti di dalam arti bahwa kita betul-betul sama, identik dengan Tuhan, tidak akan bisa. Tetapi kalau seperti Tuhan, seperti Yesus, dalam artian kita ingin menjadikan dia teladan, kita ingin menjadikan dia adalah satu syarat pemenuhan kehidupan kita, gitu ya. Kita jadikan dia itu sebagai satu standarnya. Itu buat saya tidak ada kata tidak bisa. Karena Allah sudah melengkapi kita dengan kelengkapan ilahi. Tinggal bagaimana kita yang mengelolanya. Bukankah ada mandat kedua tadi dalam ciptaan? Selain mandat prokreasi, ada juga mandat Eden, gitu ya, mandat untuk mengusahakan habitat hidup kita. Dan yang ketiga adalah mandat perjanjian Eden, mandat yang mensyaratkan kita, mengharuskan kita memusuhi kejahatan. Itu mandat-mandat utama, saudara. Mandat-mandat pertama bahkan dan yang utama. Nah, masuk kemudian pada bagian kedua, saudara, dari sub bagian kedua adalah pasal yang keempat, gitu, sampai pasal yang keenam. Dari bagian pertama, saudara ya, karena kita baru membahas Kejadian bagian 1 sampai 9, lalu 1 sampai 9 kita bagi lagi dulu di 3, gitu. 1 sampai 3 sudah kita bahas. Sekarang yang kedua adalah 4 sampai 6. Nah, kita disuguhi dengan riwayat dari keturunan-keturunan manusia ini. Di dalam riwayat itu, sahabat gembala dapat melihatnya satu garis, gitu, atau dua garis keturunan antara garis orang benar dengan garis orang-orang yang tidak benar dari satu benih ini. Ya. Dan kita akan dapati itu garis yang disebut dengan orang-orang benar adalah garis dari Kain. Sebab Kain sendiri di pasal yang keempat telah menjadi sebuah kesaksian dari perilaku manusia yang hanya mementingkan keinginannya sendiri. Yang penting dia yang merasa aman, dia merasa cukup, dia merasa benar, dia tidak pedulikan orang lain. Dalam hal ini adiknya pun dia tidak pedulikan, sehingga muncullah kemudian satu gejolak untuk dapat melenyapkan saingan, sekalipun itu adalah darah dagingnya sendiri. Dan karena itulah maka Tuhan menghukum Kain untuk mengembara jauh, ya. Kita dapati ceritanya. Dan muncullah kemudian keturunan Kain, saudara, yang memiliki satu kecenderungan yang tidak baik. Seperti halnya kita dapati dalam Kejadian 4. Saya ingin kita membaca itu mulai dari ayat yang ke-23. Pada garis keturunan kelima dari Kain, saudara akan dapati seorang yang bernama Lameh. Di ayat 23 pasal 4 ditulis, ketika Lameh itu kemudian berkata kepada kedua istrinya, Ada dan Zila, dengarkan suaraku, hai istri-istri Lameh, pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku, membunuh seseorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lameh 77 kali lipat. Bapak, Ibu, Saudara, sahabat gembala, dapatkah kita memahami arti kalimat ini? Kalau Kain dibalaskan 7 kali lipat, maka Lameh meminta pembalasan yang lebih banyak, 77 kali lipat. Hal yang berbeda yang nanti kita akan ketemu di dalam perjanjian baru. Justru angka 70 kali 7 itu Tuhan tetapkan untuk mengampuni, untuk berbuat baik. Berbeda, kalau di sini pembalasan Lameh harus lebih besar, 77 dari apa yang Kain terima, nenek moyangnya terima. Sebenarnya Alkitab sedang memberikan kita satu data bahwa semakin banyak manusia berkembang dari garis keturunan Kain atau yang mewakili orang-orang yang hanya memikirkan kedagingannya, maka muncullah kecenderungan untuk melakukan atau membalas perilaku lebih besar, lebih banyak dari perbuatan pertama yang kita dapat. Tapi sebaliknya, Alkitab memberikan kita juga satu garis yang lain. Dari garis Set, dan kita temukan itu langsung di ayat 25-nya.
Mari kita baca Kejadian 4 ayat 25. Adam bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set, sebab katanya Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Dan lagi-lagi ini bukan data yang kebetulan. Dari garis Set, anak yang Tuhan berikan kembali untuk menggantikan Habil yang sudah mati terbunuh oleh abangnya. Dan Kain pun juga sudah pergi jauh, saudara. Tuhan sudah usir dia, halau dia. Lebih jauh dari Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Itu menunjukkan kalau orang ini memang sifat kedagingannya tidak ingin dikekang, maka makin lama hidupnya akan semakin jauh dari Tuhan. Tapi bagi Set, anak pengganti Habel, anak dari Adam dan Hawa untuk menggantikan Habil, lahirlah generasi-generasi yang mulai peduli dengan Tuhan, memanggil nama Tuhan. Dan kalau sahabat gembala urut kemudian di pasal yang kelima, sahabat gembala akan menemukan ada 8 orang, 8 keturunan lain dari Enos ini, yang semuanya punya hasrat, punya kerinduan untuk mencari Tuhan dan dekat dengan Tuhan. Maka kita akan ketemu nanti di situ nama-nama yang sudah lazim dikenal seperti Henokh yang hidupnya bergaul dengan Tuhan. Kita ketemu dengan Nuh, seorang yang separuh dari hidupnya bahkan mengabdikan diri sebagai pemberita kebenaran. Gitu. Dan itu menunjukkan bahwa apa yang Allah jaga dari pemisahan terang dan gelap masih berlangsung. Ternyata ada generasi-generasi yang masih merindukan kehidupan yang baik, yang dipenuhi dengan terang. Walaupun di generasi satunya ada kehidupan yang dipilihnya lebih kepada kedagingan. Tetapi ternyata, nah ini yang perlu kita pahami juga, ada juga mirisnya. Ternyata keadaan ini tidak berlangsung lebih lama dari yang kita dambakan. Justru generasi-generasi orang benar ini yang datang dari garis Set yang disebut dengan keturunan anak-anak Allah itu ya. Kita dapati itu nanti di Kejadian pasal 6. Mari kita lihat Kejadian pasal 6. Ayat 1 dan ayat yang kedua tertulis begini. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Saudara lihat ada 2 golongan. Pertama disebutkan anak-anak perempuan, dan yang kedua golongan anak-anak Allah. Anak-anak perempuan ini adalah keturunan dari garis Kain, dan anak-anak Allah ini adalah keturunan dari garis Set. Sama seperti hal lazim kita menggunakan penyebutan kita adalah anak Allah, kamu adalah anak Allah. Maka rupanya untuk orang-orang benar yang lahir dari garis Set, seperti halnya Enos itu yang sudah mencari Tuhan ya, sejak dari masa mudanya, maka kepada kelompok inilah sebutan anak-anak Allah itu sudah diberikan. Tetapi untuk mereka, untuk keturunan Kain yang memang kecenderungannya hanya kedagingan, ya, hawa nafsunya saja, maka mereka hanya layak disebut sebagai anak-anak manusia. Nah itu perlu sahabat gembala ketahui. Tetapi yang sebutlah ini sebuah prestasi begitu ya. Terjadilah kemudian kesatuan antara anak manusia, anak Allah ini. Kesatuan antara keturunan Kain dan keturunan Set ini ya, menjadi satu pernikahan yang tidak lagi dikehendaki oleh Tuhan. Kenapa saya katakan begitu? Mari kita lihat ayat yang ketiga. Yang terjadi adalah ayat 3. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging, tapi umurnya akan 120 tahun saja. Manusia itu hanya adalah daging. Ternyata setelah kurun waktu lama berlangsung sejak dari dosa. Ya, kalau di dalam peta zaman pernah kita menghitung. Ini sudah berjalan 1656 tahun lamanya. Dan itu berarti sudah 1,5 milenium sendiri, Bapak Ibu Saudara. Sudah cukup panjang berarti.
dunia atau masa sudah berjalan 1,5 milenium lebih. Ternyata keturunan anak-anak Allah ini tidak bisa mempertahankan kesolidan atau kemurnian mereka. Mereka justru mengambil perempuan, anak-anak gadis dari keturunan Kain, yaitu anak-anak manusia. Terjadilah kemudian perkawinan, ya, perkawinan yang tidak Allah kehendaki, yang kemudian dikenal dengan perkawinan campur. Artinya adalah tercampur sudah antara kehidupan atau kelompok orang-orang benar, tercampur sudah dengan kehidupan orang-orang yang fasik, ya. Dan karena pernikahan itulah maka berkembanglah kemudian satu keturunan yang kecenderungannya, saudara, berbuat jahat. Kalau sahabat gembala kemudian baca ayat yang ke-9, maka disitulah kita akan dapati datanya. Kita baca Kejadian ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakkan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. 3 kali kata rusak disebutkan. Justru ketika Nuh sudah lahir, Nuh bahkan sudah lahir dari garis keturunan orang-orang benar tadi, yaitu anak-anak Allah. Tetapi rupanya kelompok lain, orang-orang lain di dalam kelompoknya, dalam kelompok yang sama, kita tidak tahu ini dari siapa lagi, saudara, ya, karena tadi saya katakan sejak dari Enos lahir, berkembanglah kemudian 8 generasi. Dalam 8 generasi ini memang yang disebutkan hanya 8 orang. Dari Enos itu ada Kenan, ada Mahalael, ya, ada Henoch, ada Metusalah, ada Lameh juga. Tetapi karena mereka juga punya anak, ya, laki-laki, perempuan, mungkin anak-anak mereka inilah yang pada akhirnya tidak menjaga kemurnian dari kelompok mereka, ya, dari kehidupan mereka. Akhirnya mereka menyeberang untuk mencari pendamping hidup dari kelompok Kain, dari kelompok kedagingan, dari kelompok anak-anak manusia. Dan hasilnya adalah kedagingan. Maka Bapak Ibu Saudara, tema ini sebenarnya walaupun kita anggap tema yang prematur, tapi sebenarnya cukup kuat untuk menjadi rambu-rambu dari kewaspadaan kita. Apa itu? Bahwa kebenaran itu kalaupun toh, ya, hidup di antara kefasikan, tidak boleh kemudian kita bergandeng tangan, gitu. Tidak boleh kita berkolaborasi sebenarnya. Mengapa? Karena orang benar menikah kemudian dengan anak-anak kedagingan ini. Tuhan berkata, karena mereka pun akhirnya menjadi daging saja. Dan karakteristik daging ini rupanya semakin meluas begitu rupa, sampai akhirnya memunculkan kecenderungan berbuat jahat atau kehidupan yang rusak. Maka kalau kita belajar nanti di dalam tema-tema perjanjian baru, mengapa Tuhan katakan jangan sampai itu terang dan gelap bersatu. Karena memang pemisahan itu sudah dikerjakan, saudara, sejak dari penciptaan. Itu perlu kita waspadai. Mengapa kemudian anak-anak Tuhan itu tidak boleh kemudian bersatu dengan Bileal, gitu ya. Tema-tema itu sudah ada di dalam kitab Kejadian. Nah, maka pembawaan kita juga akan menentukan. Kita memang harus bersaksi. Kita memang harus dapat memenangkan mereka. Tapi ingat, kejahatan harus kita musuhi. Gitu. Kejahatannya kita musuhi, tapi kita harus bisa memenangkan mereka. Hanya kalau tidak hati-hati, maka orang-orang benar ini pun bisa beralih nanti menjadi kehidupan yang penuh dengan kedagingan. Dan karena Tuhan marah itulah makanya Tuhan kemudian menghendaki satu penghukuman. Ini juga yang pertama kemudian di dalam kitab Kejadian. Karena di dalam riwayat 1,5 milenium sebelumnya, ketika dosa menghancurkan pekerjaan Allah, ketika dosa menghancurkan hidup manusia, Allah belum menghukum dosa. Allah belum menghukum dosa. Allah memisahkan terang dengan gelap. Allah pisahkan itu baik dengan jahat. Allah pisahkan kemuliaan dengan dosa. Tapi setelah berlangsung 1,5 milenium, ya, 1656 tahun tepatnya, maka barulah kemudian
Allah memikirkan, Allah merencanakan pemusnahan pada manusia-manusia yang berdosa, bahkan seluruhnya, dengan menyisakan 8 orang saja, saudara. Dan kita kenal itu, peristiwa pemusnahan itu adalah air bah. Air bah memang bisa kita katakan sebagai wujud penghukuman Allah yang pertama. Karena sejak itu Allah berfirman kepada Nuh, aku tidak akan lagi menghukum manusia dengan air bah. Atau lebih tepatnya, Allah tidak akan menghukum manusia dengan cara yang sama. Bukan berarti Allah tidak menghukum manusia, saudara. Allah akan menghukum manusia, tapi tidak lagi dengan cara yang sama. Tidak dengan metode yang sama. Karena apa? Karena lagi sekali Allah menegakkan kemudian satu kehidupan yang kudus. Mentalitas dari kelengkapan ilahi, gambar dan rupa Allah betul-betul sekarang ditegaskan oleh Allah kepada Nuh. Sehingga kalau kita baca kemudian Kejadian pasal 9, saudara perhatikan Kejadian pasal 9. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak serta penuhilah bumi. Akan takut dan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang aku akan menuntutnya. Dari segala setiap manusia aku akan menuntutnya. Menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia menurut gambarnya sendiri. Jadi penghukuman yang kedua, atau penghukuman berikutnya, mekanismenya tidak lagi menunggang air bah. Tapi Allah akan menghukum manusia dengan cara yang nanti dikenal, saudara, di dalam periode lain. Kita belum bahas itu. Dengan kata mata ganti mata, gigi ganti gigi, darah ganti darah, nyawa ganti nyawa. Allah akan menghukum manusia dengan perilakunya sendiri. Dengan pilihannya sendiri. Dengan kesadarannya sendiri, bukan karena Allah. Supaya jangan nanti seolah Allah akan digugat oleh karena Allah seolah-olah memainkan sewenang-wenang kewenangannya. Tapi Allah dengan jelas berkata, aku akan menuntut balas nyawa kepada manusia yang juga melenyapkan nyawa. Maka mengantisipasi keadaan ini menjadi bola salju yang akan merugikan manusia. Sebenarnya kembali kepada perjanjian Eden. Musuhi saja dosanya. Musuhi saja setannya. Jangan musuhi manusia. Maka kita akan mendapatkan daya dukung kehidupan. Yaitu teman-teman yang bisa mendukung kehidupan walaupun berat. Sampai kemudian kita bisa memenuhi kehendak Allah. Dengan bergandeng tangan bersatu, maka tentu pekerjaan itu akan menjadi lebih ringan. Nah, sahabat gembala, dari peristiwa-peristiwa ini sekarang kita tahu bahwa Allah sudah menegakkan 2 perjanjian dengan 3 mandatnya. Ada mandat prokreasi, beranak cucu. Ada mandat Eden untuk mengelola habitat hidupnya. Karena habitat hidup itu akan menjadi support system, juga akan menjadi pendukung kehidupan untuk mempertahankan hidup kita. Lalu juga ada mandat dari perjanjian Eden, yaitu memusuhi kejahatan. Dengan ditegakkan 2 perjanjian, 1 perjanjian Eden, yaitu perjanjian yang akan memisahkan antara pihak benar dan pihak yang tidak benar, pihak pendosa yang harus dimusuhi sampai datang waktunya yang genap untuk menghukum dan untuk membinasakan, meniadakan yang fasik, yang jahat ini. Maka Allah menegakkan kemudian perjanjian yang kedua, yang kita kenal dengan perjanjian pelangi. Sebagai penutupnya di pasal 9 ini, mulai ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-17. Tapi saya akan fokus kepada ayat 13. Ditulis, busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, dan seterusnya. Busurku kutaruh di awan, dan busur itu maksudnya pelangi. Dengan pelangi itulah
Nuh mengingat bahwa Allah tidak akan menghukum manusia lagi dengan air bah, tapi akan menghukum manusia dengan perilakunya sendiri. Tetapi lebih dari itu, manusia harus juga saling menjaga nyawa, saling menghormati nyawa sesamanya. Yang dimusuhi hanyalah dosa saja. Nah, sebenarnya itulah pesan yang bisa kita dapat, ya, sahabat gembala, untuk bagian pertama dari kitab Kejadian ini, dari pasal 1 sampai pasal yang ke-9. Jadi, bukan hanya karena air bahnya saja, itu maka Allah seolah menutup buku, gitu. Toh Allah masih menaruh harapan kepada 8 orang, ya. 4 pasang di situ, saudara. Nuh dengan istrinya, dan ketiga anaknya juga dengan istrinya masing-masing. Berpasang-pasangan, 4 pasangan masuk di dalam bahtera. Itu menunjukkan bahwa Allah pun masih memelihara ketentuannya di Kejadian pasal 2, bahwa manusia harus berpasang-pasangan. Tidak baik manusia itu seorang diri saja. Kenapa? Karena untuk melakukan kehendak Allah, saudara, akan menjadi sulit mungkin kalau kita menjalaninya dengan sendiri. Tapi jangan sampai pasangan-pasangan inilah yang kita musuhi. Yaitu, justru yang kita musuhi adalah dosa. Maka selama kita bisa mempertahankan harapan-harapan Tuhan ini, kita akan melihat nanti pekerjaan Allah akan menuai hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal yang terpuji, hal yang luar biasa buat kita. Inilah sahabat gembala, pelajaran kita untuk episode pertama dari Kejadian 1 sampai Kejadian 9. Nanti berikutnya kita akan melihat lagi perkembangan-perkembangan yang Alkitab catat. Satu sisi untuk membuat kita menyadari dan mengantisipasi supaya hidup kita betul-betul dapat menyenangkan Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sahabat gembala. Kita akan berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terpuji namamu untuk kebaikanmu. Apa yang kami dapat pelajari ini, kiranya Tuhan memompa semangat kami untuk terus mendekati Tuhan dengan memusuhi kejahatan, dengan merangkul anak-anak Tuhan, bahkan merangkul mungkin mereka yang belum kenal Tuhan, tapi tetap dengan memusuhi dosa, memusuhi kejahatan mereka, bukan bermain-main dengan kejahatan ataupun dosa. Maka hidup kami kelak akan menyenangkan Tuhan, dan kami akan dibawa pada pengalaman-pengalaman yang luar biasa tentunya. Berkati sahabat gembala dimanapun mereka berada, berkati pekerjaan mereka, berkati pelayanan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.